Boleh terus terang saya. Boleh. Boleh terus terang. Boleh. Iki piye to ki apa pendidikan kita ini juga tidak melalaikan sesuatu ya. Ini adalah satu tontonan yang sangat buruk tentang sebuah kesetiaan. Ini bukan masalah kalah menang nomor berapa, siapa, enggak. Tapi bagaimana demokrasi itu bisa tetap bertahan di negara tercinta ini gitu. Dan seperti yang tadi saya katakan, Ibu Pertiwi itu nangis karena yang kalah saat ini demokrasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan selalu. Setelah lama off, akhirnya kita ketemu lagi di Nyore Bareng. Dan hari ini Nyore Bareng ini perdana setelah saya off agak lama. Dan ini sebenarnya juga lebih kepada memenuhi salah satu janji saya kepada beliau untuk kunjungan balasan begitu. Beberapa waktu lalu beliau sudah berkenan silaturahmi ke rumah dinas kami, kemudian podcast bareng, dan hari ini setelah sekian lama akhirnya saya bisa silaturahmi ke rumah beliau, Pak Edi, pemilik Amigo. Sugeng sonten Pak Edi. Sugeng sonten Mas Menang. Mohon maaf akhirnya baru hari ini bisa silaturahmi nih Pak Edi. Oh, enggak apa-apa. Dan luar biasa sekali, saya baru pertama ke sini di tengah kota seluruh semuanya, tapi vibes-nya itu tidak seperti di tengah kota. Adem, ayem, tentrem begitu, luar biasa sekali nih pemilihan lokasinya dan setup-nya ini. Bahkan ini boleh di-spill sedikit-sedikit tamannya nanti. Pripun kabarnya ini, Edi? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat wong tua ya. Sehat wong tua. Lebih sibuk apa ini, Pak Edi? Enggak sibuk, lebih galau. Wah, galau ini. Beliau kok galau apa ini? Iya, kalau katanya Ibu Pertiwi sedang menangis gitu ya. Perasaannya sama dengan itu kira-kira. Langsung dalam banget ini jagongannya. Ya pasti ya, untuk yang teman-teman yang tahu, kami ini adalah ya terbuka saja penggemar Pak Jokowi ya. Dan melihat fenomena dinamika saat ini pasti ya bersedih. Masih banyak sekali hal yang ingin dicurahkan. Nah, ini kita jagongan. Pripun galaunya seperti apa, Pak? Iya, jadi 9 tahun itu saya punya sebuah model ya. Role model. Role model, betul. Betapa saya itu sampai ke tahap memuja Pak Jokowi gitu ya. Sama. Iya. Sama ya. Jadi orang mau mencerca, mau menyerang Pak Jokowi, pasti kita berusaha counter, kita berusaha. Iya. Dan selama 9 tahun itu saya melihat, waduh, contoh yang paling bagus nih, rendah hati, merakyat, dan seterusnya. Mohon maaf, sisi keluarga bukan dari kalangan itu kan birokrat, bukan teknokrat, dari keluarga biasa, rakyat biasa bisa kemudian berkarir sama itu kan presiden. Ora bain-bain ya. Jadi rakyat biasa seperti kita itu jadi presiden itu bukan hal yang tidak mungkin gitu. Sudah mungkin dan terbukti gitu ya. Itu kan bagus sekali gitu. Dan menjelang akhir beliau, karena 10 tahun ya sebenarnya beliau itu sudah 9 tahun baik, sayangnya kemudian tidak soft landing beliau. Sampai sekarang saya tidak habis mengerti bagaimana itu, tapi kalau saya melihat di banyak podcast dan di internet itu, ternyata sudah di plot lama ya. Di periode kedua itu sudah dimulai. Kita aja yang enggak ngeh. Atau mungkin ibarat jatuh cinta masa SMA itu cinta buta. Cinta buta, betul. Jadi ketika dihadapkan dengan realitas kita belum bisa, enggak mungkin lah Pak Jokowi seperti itu, enggak mungkin lah. Ya. Bahkan sampai detik akhir kemarin pun mungkin sempat berpikir enggak lah, ngoten ya. Ya, jadi ketika sebelum akhirnya resmi putra beliau didaftarkan itu mungkin. Betul.
pada saat itu pun saya masih mengharap, Waktu itu masih mengharap bahwa sang wali kota ini menolak gitu. Gambaran saya dengan figur yang seperti Jokowi seperti itu kok. Jadi saya patah hatinya itu berkali-kali gitu. Apalagi mohon maaf, seperti seluruh ketahui Pak Edi ini, beliau ini saya boleh sebut juga nggak hanya pemerhati, tapi juga ya yang melaksanakan adat budaya orang Jawa gitu. Dan Pak Jokowi ini kan kita anggap sebenarnya 9 tahun dan sebelumnya ini salah satu presiden yang kemudian menjalankan nilai-nilai adat orang Jawa banget. Ya. Sayangnya kok dan ini arti kayak positif. langsung berubah total. Itu pripun ya menurut panjenengan itu kan? Ya, ini maaf. Boleh terus terang nggak sih? boleh. Iya, jadi saya melihat di setahun terakhir ini kok beliau hilang Jawane gitu ya. Hilang Jawane gitu. Seperti hilang Jawanya. Jadi bagaimana ini, dan sebetulnya ini bukan masalah kalah menang nomor berapa siapa enggak, tapi ini enggak hanya sekedar pemilu presiden. Betul. Tapi bagaimana demokrasi itu bisa tetap bertahan di negara tercinta ini gitu. Dan seperti yang tadi saya katakan, Ibu Pertiwi itu nangis karena yang kalah saat ini demokrasi gitu. Betul, yang kalah demokrasi. Dan saya sebetulnya tanda tanya besar gitu ya. Apalagi 3 hari yang lalu Kompas merilis hasil survei. Ya, itu tentu saja membuat kita tercengang. Tercengang bener. Karena kok kayaknya nggak sesuai kondisi di lapangan. Tapi Kompas loh. Kompas di sisi lain, masa kita nggak percaya Kompas? Iya, makanya. Jadi ada apa ini? Saya tuh ini masih tanda tanya bagi saya. Generasi muda itu kan generasi yang cerdas sekarang ini. Generasi milenial. Cepat mengakses informasi. Betul, ya. Dan rasa-rasanya juga cukup cerdas untuk membedakan mana hoax, mana tidak. Itu rasa-rasanya begitu. Tapi kenapa? Apa hanya karena muda kemudian dipilih, hanya itu, tapi tidak melihat banyak faktor yang lain. Jadi kalau ada calon yang ini sudah bukan anak emas lagi ya, lebih berharga dari emas. Bukan lagi putra mahkota, sudah lebih dari itu. Disiapkan, andai kata nanti gagal, ini sudah disiapkan sampai ke debat aja dilindungi, sampai ke nanti jadi gubernur di Jakarta aja juga sudah di planning seperti itu. Bahkan hari ini kalau panjenengan remember, beberapa hari yang lalu Pak Jokowi kemudian membuat PP untuk menteri dan wali kota tidak perlu mengundurkan diri. Betul. Sampai plan itu artinya ketika misalnya Mas wali kota ini kalah, tetap menjadi wali kota. Misalnya Pak Menhan ini kalah, tetap jadi. Iya. Jadi saya merasa semua sampai di setup seperti itu. Dan ini realitas, kita bukan tendensius, bukan tidak suka. Realitasnya aturan-aturan ini dirubah mendadak oleh beliau kan begitu. Itu realitas. Diporak-porandakan oleh satu orang, dan sayangnya satu orang itu adalah RI 1 yang kita cintai, yang kita luluhkan, kita banggakan. Bagaimana ini Republik ini mau dibawa kemana? Mungkin ini patah hati nasional gitu Pak. Bisa dikatakan begitu. Tapi saya kaget lagi. Hasilnya kok demikian gitu. Lah, apakah generasi muda kita ini amnesia sejarah atau gimana? Nah, ini juga menarik Pak, karena anak muda kita ini terutama kami kan masih masuk generasi milenial karena mepet 90. Tapi kan generasi yang terbaru yang nanti ikut pemilu di 2024 kan Gen Z generasi Z. Nah, memang mereka melek media lebih cepat, melek internet lebih cepat. Tapi memang bicara sejarah mereka sangat dangkal. Gitu ya. Saya melihat seperti itu. Cuma sekelas
untuk kontestasi pemilihan presiden Pertimbang. dengan gimmick-gimmick seperti itu joget apa segala macam, mereka sudah kemudian terbawa melupakan sejarah. Iya. Tapi Jadi, mohon maaf, fenomenanya juga agak unik, Pak. Di sisi lain, dulu mohon maaf beberapa senior beliau jenderal-jenderal yang dalam tanda kutip ini juga bergabung di kubu beliau. itu juga fenomena yang Aktivis 98 yang dulu harusnya jadi korban juga bergabung. Makanya ini kan bingung ya. membuat membingungkan. Betul. Jadi bagaimana negara tetangga aja deh, Filipina, bagaimana diktator Marcos sekarang anaknya bisa jadi presiden. Nah ini kan orang menduga setupnya hampir sama dengan gimmick-gimmick joget-joget itu dengan. Iya, jadi lah mestinya anak muda kan bisa belajar itu ya. Itu satu. Yang kedua, Donald Trump. Donald Trump ini kan rakyat Amerika kan salah pilih ya. Kalau mau jujur mengakui itu kan salah pilih. Amerika loh yang terpelajar semua pun salah pilih menurut saya. Nah, kita mestinya belajar dari sejarah itu, katanya Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Dan itu memang relate dengan kondisi kita hari ini. Terutama teman-teman Gen Z, milenial ini, karena nanti itu pemilu 2024 ini jumlahnya mereka besar. Separuh kan? Iya, separuh. Sangat menentukan. Makanya dulur-dulur ini pesan dari Pak Edi, dari kami, ya harus mau belajar sejarah kan begitu. Jangan sampai ketika kita memilih nanti kita keliru, dampaknya 5 tahun ke depan. Betul. Kita tidak mengarahkan ke siapa, meskipun barangkali dari baju saya sudah terlihat. Tapi bahwasanya belajarlah sejarah agar kemudian ketika memilih nanti jangan salah pilih, karena satu suara ini menentukan 5 tahun ke depan. Dan ya kembali lagi, meskipun di sisi lain kami adalah fans dari Pak Jokowi yang hari ini harus berpatah hati, tapi kita berpikirnya untuk negeri ke depan. Ya, mestinya begitu. Bukan cuman kepentingan lingkungan yang lebih sempit. Ya. Karena ini bukan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi bangsa ke depan. Karena ini jembatan menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Sepertinya ditengung-tengungkan oleh Jokowi sendiri. Pak Jokowi sendiri. Iya. Loh, kita sepakat dengan adanya pergeseran ibu kota menuju IKN tapi bukan dengan cara seperti ini begitu. Kesannya justru IKN vulgar sekali ya. Aduh, luar biasa. Ini masuk lebih dalam lagi. Tadi kan kita ngobrol sepakat bahwasanya ke depan itu anak muda banyak yang akan memilih 50% lebih Pak. Pak Edi di sisi lain sebagai seorang pemerhati budaya, terus kemudian juga pelaku yang juga mencintai adat Jawa. Nilai-nilai kejawaan apa yang harusnya bisa kemudian dijalankan oleh anak-anak muda kita sebagai pegangan agar nanti dalam berkehidupan ke depan juga mereka ini lebih baik, kemudian juga kaitannya dengan pemilu ini bisa memilih juga tidak salah pilih. Karena kan hari ini kita dipertontonkan katanya salah satu calon mewakili anak muda yang realitasnya kita tidak merasa terwakili. Karena justru dengan adanya beliau di situ, mimpi-mimpi kami ini menjadi hilang. Indonesia yang sudah mulai baik, yang katanya menuju kebaikan, dipertontonkan kembali dalam tanda kutip istilah orang dalam, punya dekengan pusat. Itu dipertontonkan dengan terlalu vulgar kan begitu, dibuktikan dengan aturan-aturan yang dirubah. Nah, menurut penjelasan dari sudut pandang penjelasan, anak muda ke depan itu harus seperti apa? Kaitan juga dengan nilai-nilai Jawa kita sebagai. Ini adalah satu tontonan yang sangat buruk tentang sebuah kesetiaan. Dari situ dulu Jadi bagaimana suku Jawa itu sangat terkenal kesetiaannya, gitu. Terus apa yang sekarang ini di panggung politik terjadi? Bagaimana Jokowi? Saya tidak mau ngomong pakai istilah mengkhianati enggak, tapi mungkin kebanyakan realitas gitu ya.
anaknya juga sama. Terus generasi muda kita tuh mau belajar apa gitu. Padahal untuk ke depan, ya bukan cuma ke depan, dalam kehidupan kita pun kesetiaan itu sangat diperlukan. Dulu kita, kalau kamu mau punya angan-angan menjadi besar, ya kamu harus merangkak dari kecil, dari nol, kesetiaan ditunjukkan, loyalitas ditunjukkan, kan ngaten. Nah, setiap ada negara tuh direwangi toh nyowoy. Ya, gitu. Ini berarti kalau menurut penjenengan anak muda ke depan berarti apa, harus belajar sejarah jelas ya? Nah, saya tuh berpikir iki piye to ki apa pendidikan kita ini juga tidak melalaikan sesuatu ya, dan melalaikan salah dari jadi kurikulum kita. Ada dulu PSBB perjuangan apa itu ya, tapi kok anak-anak lupa gitu. Nggak usah yang jauh-jauh lah, nggak usah yang ngomong 65 itu terlalu jauh, itu 60 tahun yang lalu. Yang reformasi aja 25 tahun yang lalu. Bagaimana itu terjadi dan bagaimana kita sudah mengenyam buah dari reformasi. Bagaimana bebas bicara, bebas berserikat, berekspresi gitu ya. Tapi justru itu mungkin yang anak generasi Z ini lahir sudah seperti ini kan, tidak tahu harga yang didapat dari reformasi itu gitu. Karena kan ada juga pepatah, bukan pepatah ya, apa ya, cerita dari masa lalu, kadang itu orang itu kalau sudah 3 generasi itu nanti biasanya generasi keempat mohon maaf gitu. Pertama perintis, kedua kemudian sukses, ketika mulai turun keempat hilang, biasanya seperti itu. Nah, apakah Indonesia juga akan seperti itu? Nah, kita kan juga belum rela kan begitu. Kalau itu kan keluarga ya, itu disempitkan lagi bisnis. Kalau negara tidak boleh terjadi itu. Makanya jangan sampai terjadi kan Pak. Tapi kita melihat fenomena hari ini dengan mereka lupa sejarah, mereka cukup nyaman dengan dirinya sendiri, kemudian bicara capres cukup dengan gimmick-gimmick gitu kan, kok rasanya sayang banget. Apalagi kembali lagi kita sebagai orang yang tinggal di Jawa dan begitu menjunjung nilai-nilai adat istiadat orang Jawa, dipertontonkan dengan hal seperti ini kan rasanya sakit banget, sakit banget. Apalagi kalau ini bicara di internal kami, sebagai di sisi lain kami seorang kader partai, bagaimana PDI Perjuangan sudah memberikan segalanya kepada beliau, mulai dari Rekom Wali Kota, Gubernur, Presiden, putranya menjadi wali kota, mantunya juga menjadi wali kota. Iya. Kemudian tanda kutip dikhianati seperti itu, dipertontonkan kepada seluruh warga masyarakat, rasanya kok jadi tidak pantas, tidak etis. Dan di sisi lain kok tidak merasa mengkhianati, tidak merasa rumongso bener. Rumongso bisa, rumongso bener, kemudian malah justru kami yang sepertinya salah begitu. Luar biasa. Jadi ideologi itu mungkin yang kita sebagai orang Indonesia tuh ya bingung apa tuh itu ideologi. Tidak mudah loh, karena tidak ditunjukkan oleh mayoritas partai di Indonesia. Karena kebanyakan yo satu sama lain mirip gitu ya. Nah, tapi kan Bu Mega kan dalam hal ini menunjukkan ideologi itu apa toh? Yo koyo ngene iki lho. Ya. Siapapun yang minta 3 kali tolak. Nah, itu berlawanan dengan konstitusi. Dengan perpanjangan juga. Iya. U20 dulu yang geger itu kan juga artinya tegas, tidak boleh. Itulah ideologi. Ya. Nah, itu kan memang ya sudah, kita tidak punya model ideologi ini kayak ngopo itu kan mungkin masih buat generasi muda abstrak gitu ya. Tidak jelas sosoknya. Mungkin lebih dikerucutkan misalnya prinsip mungkin. Prinsip hidup. Ketika kita sudah menyepakati sebuah prinsip yang harus kita jalankan, apalagi itu amanah konstitusi.
Jadi itu yang dipegang teguh, dan kenapa kemudian hari ini sampai hari ini, mohon maaf, partai PDI Perjuangan ini tetap eksis kan begitu, karena ideologi yang selalu dipegang. Tapi hari ini dipelintir-pelintir, digoreng-goreng seolah-olah kamu. Iya, jadi enggak hitam, enggak putih. Jadi abu-abu. Abu-abu. Yang salah jadi benar, yang benar kelihatannya salah, begitu hari ini kan nggak tentu. Iya, iya. Dan itu sangat menyakitkan bagi yang paham. Tapi bagi yang tidak paham ya, seperti mohon maaf, menjadi kutu loncat hal yang biasa. Mengingkari sebuah kesetiaan hal yang biasa, dan itu dipertontonkan. Iya, dipertontonkan secara jelas, vulgar. Itu kan Dan maaf dalam bahasa Jawa, saru kalau saya bilang. Saru banget itu. Itu bukan Jawa banget ini. Nah itu loh, kok jadi beliau kok tidak ada Jawa-Jawa. Maaf ya, Pak Harto yang orang bilang itu otoriter pun mainnya cantik loh. Relatif lebih cantik. Lebih cantik, halus. Pak Harto itu kan selalu patokannya pada konstitusi. Jadi harus konstitusional. Itu kan kunci bagi beliau. Walaupun ini ada tapi harus begitu gitu. Jadi mainnya cantik lah Pak Harto. Lah, jenengan menyinggung sedikit Pak Harto, tentu beliau lekat dengan Orde Baru, di mana 32 tahun beliau berkuasa dengan caranya. Yang hari ini kita lihat ternyata kok ada yang rawan bisa lebih parah dari itu. Iya. Nah, jenengan sepakat enggak ada sekarang ini kemudian diksi yang mengatakan hati-hati, Indonesia bisa masuk Orde Baru, gaya baru. Lah Pak, ini bukan sudah masuk. Sudah masuk gimana? Dengan dipertontonkan dengan itu tadi. Sekian bulan ini apakah bukan itu sudah gejala-gejala yang sangat nampak bahwa kita kembali ke Orde Baru. Butet mau menampilkan Indonesia kita yang ke-41 pun harus membuat pernyataan, harus tidak boleh nyenggol-nyenggol politik. Itu kan Orde Baru banget. Itu dan sudah segitu loh. Dan lebih parah dari Orde Baru ketika beberapa konstitusi kita kemudian dilanggar, dirubah, mohon maaf, dilanggar, dirubah. Iya. Diacak-acak tepatnya. Oleh paman. Ya. Yang harusnya biasanya kalau paman dari desa itu kan menyenangkan, menyejukkan. Ini kok ternyata enggak nih paman yang satu ini. Itu sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat ya. Ini negara loh, ini bukan keluarga loh, ini negara loh. Nah, yang sedih dari kami seorang anak muda ini justru dengan beliau ada itu, putra beliau ada itu bukan mewakili kami, tapi justru menghancurkan mimpi kami. Kalau saya boleh matur, karena di sisi lain ada kami-kami yang benar-benar berusaha berjalan merintis karir dari nol, terus kemudian dipangkas dengan hal semacam itu. Bayangkan kan analoginya, ngapunten misalnya di Amigo, karena putra penjenengan atau kolega penjenengan tiba-tiba baru masuk di Amigo langsung di top leader. Nah, kan harusnya antipati itu yang lain. Ini kalau malah di support ya, itu yang tanda tanya besar bagi saya. Gitu. Tanpa melalui sama sekali ada proses di situ kan. Iya, jadi jadi untuk perusahaan saja itu hal yang menakutkan, berbahaya. Betul. Berbahaya bagi perusahaan itu perusahaan yang cuma keluarga itu. Berbahaya. Ini negara loh. Jadi daftar karyawan masa langsung jadi iya, betul. Semua pakai waktu. Dan jadi kalau bicara 2 tahun di Solo, ya memang terlihat bagus karena support APBN dari pusat luar biasa. Digelontorkan ke Solo semua kok. Dari kementerian-kementerian itu. Dan itu yang termasuk membuat kami Klaten ini agak iri kan begitu, Pak. Kita berdampingan, tapi program dari pusat yang kesana jauh lebih baik. Betul. Ya, apakah generasi muda kita tuh tidak tahu loh itu. Jadi jangan lihat itu sekarang Solo lihat maju. Loh, mau Klaten bisa lebih maju dari itu kalau pasti kalau diberikan support semacam itu. Gitu. Sayang banget. Ya itu. Niki barangkali pertanyaan terakhir, tapi lebih bukan pertanyaan sih, harapan mungkin seorang Pak Edi melihat pemilu nanti 2024 ini. Tentu kita kecewanya, tapi kan kita juga harus tetap punya harapan agar
nanti ke depan itu kita tetap optimis melihat ke depan Indonesia akan lebih baik. Nah, harapan Pak Edi untuk pemilu 2024 ini seperti apa? Baik kita sendiri maupun harapan warga masyarakat nanti ke depan tidak salah. Sebetulnya saya itu ada semacam konflik di dalam diri saya gitu ya. Kalau ini lihat situasi begini, ini kan ibarat udunnya kudu mecah gitu ya. Iya. Ada satu gerakan massa gitu. Lah ini kalau Tapi mungkin tahun 98 ini pasti sudah demo luar biasa. Iya. Baru MK kemarin saja pasti sudah demo. Iya. Ini enggak nonton lho. Ya makanya saya juga. Tapi kalau nanti andai kata itu terjadi, saya kok ngerti dengan akibat yang terjadi. Akibatnya Dan kita sudah harga, mengalami itu. Harganya terlalu besar, terlalu mahal. Nyawa manusia. Iya. Itu 500 lebih orang yang di dalam satu mall. Iya. Anak-anak kecil, Iya. rakyat kecil Iya. digoda untuk ngambil, kemudian diobong. Aduh, itu rasanya, aduh ya sudah. Mungkin memang mempertahankan sebuah demokrasi itu tidak mudah ya. Iya. Mungkin itu. Tapi saya masih ada harapan kok, gitu ya. Ada harapan ya. Nggak tahu nanti bagaimana. Ini kan masih 2 bulan lagi. Iya, masih Ya. 2 bulan lagi betul. Januari, Februari gitu. Ya semoga generasi muda ini pelan-pelan terbuka matanya gitu ya. Bagaimana? Karena bisa jadi ada banyak kelucuan-kelucuan yang kemudian nanti timbul lagi. Ini kan hari demi hari terjadi hal yang lucu-lucu toh ya. Yang harusnya membuka mata generasi muda kita iya, juga. Begitu. Dan masih ada ya suara yang belum memilih yang hampir 30% itu ya. Itu semoga itu yang menjadi penentu untuk ke depan gitu. Boleh terus terang saya. Boleh. Boleh terus terang. Boleh. Ya. Ya. Saya ingat omongannya Romo Magnus Suseno. Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik. Sepakat. Tapi untuk mencegah supaya jangan, beliau pakai istilah jangan yang jahat. Ini istilah beliau, saya pinjam. Itu yang menang, yang memimpin negara ini. Begitu. Jadi ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Semoga tetap yang bukan terbaik lah. Yang baik lah, yang menang. Ya, tadi itu ya. Pemilu ini bukan dalam rangka mencari pemimpin yang terbaik, tapi dalam rangka bagaimana mencegah yang terburuk, yang jahat itu memimpin. Memimpin ya. Itu. Wah, luar biasa closing statement dari Pak Edi ini, mengutip dari Romo Magnus. Ya, Magnus. Ini menjadi sebuah apa ya? Kemudian yang membuat nanti teman-teman generasi muda ini juga berpikir bahwasanya pemilu ini tidak sekedar hanya gimmick-gimmick yang diperlihatkan yang kemudian membuat kita tertarik, tapi juga makna di dalam pemilu ini harus benar-benar teman-teman kuliti dulu, belajar sejarahnya sedikit dulu minimal, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak pusing nanti juga anak-anak muda ini kan sedikit-sedikit pusing sekarang nih. Kena beban sedikit pusing, kena beban sedikit sudah healing. Kena beban sedikit sudah merasa orang yang paling menderita di dunia. Paling malang. Nggak ada apa-apanya dibanding zaman dulu. Betul. Tetap belajar sejarah, tipis-tipis nggak apa-apa, tapi minimal kemudian lebih paham. Rekam jejak dari ketiga pasangan ini seperti apa, 01 seperti apa, 02 seperti apa, 03 seperti apa. Barulah kemudian teman-teman bisa memilih yang terbaik. Tentu sekali lagi jangan hanya terkecoh dengan gimmick-gimmick yang ditampilkan di medsos, apalagi di Twitter, kemudian di TikTok, kemudian di Instagram dan yang lainnya. Karena sayang sekali kalau memilih hanya berdasarkan gimmick-gimmick. Tapi yang paling penting adalah rekam jejak. Karena ini bukan hanya sekedar memilih ketua RT, ketua RW, bahkan sekedar memilih OSIS, ketua OSIS saja ada syaratnya, ya benar-benar harus
dipenuhi. Ini memilih pemimpin negara, makanya harus jauh Nasib lebih bangsa. nasib bangsa ke depan di situ. Jadi ya nyuwun tulung sedulur-sedulur ini lebih kemudian cermat dalam pemilihan begitu. Matur sembah nuwun saestu Pak Edi. Matur nuwun sami-sami. Sudah kerso direpoti. Aduh, satu kehormatan bagi saya. Matur nuwun, matur nuwun. Ini di luar dugaan obrolan kita justru mengarah ke politik. Padahal biasanya ngobrol dengan beliau kan tentu di dunia beliau, dunia usaha dan kebudayaan. Tapi hari ini kita ngobrol politik karena memang satu frekuensi dengan beliau. Kami sama-sama awalnya fans berat Jokowi, Pak Jokowi. Tapi ya sayangnya kita harus patah hati kan begitu. Tapi tidak apa-apa, kita masih optimis bahwasanya nanti ke depan Indonesia masih bisa punya masa depan yang lebih baik. Ya, tetap ada harapan. Generasi muda kita tidak salah memilih. Terima kasih sudah menonton seluruh semuanya. Buat yang suka jangan lupa di like, subscribe, dan di share video-videonya ini ke teman-teman generasi milenial kita, generasi Z kita, sehingga mereka jadi lebih paham. Kemudian nanti ke depan sebelum memilih itu harus seperti apa, jangan sampai salah memilih. Sekali lagi kami tidak kampanye, kami tidak mengarahkan untuk 01, 02, atau 03, meskipun kalau saya pribadi tentu seluruh semua sudah tahu kemana arah kami. Tapi lebih kepada monggo silahkan belajar sejarah, nilai rekam jejak dari ketiga pasangan ini untuk kemudian pada akhirnya baru memilih. Oke, terima kasih. Saya tutup. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.